Puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Ada haleluya saudara? Sekali lagi ada haleluya. Berapa banyak yang diberkati Tuhan pagi hari ini? Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Allah kita yang setia, yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan saudara, bahwa Tuhan sudah memberikan kita kesempatan yang baru saudara ya, untuk menikmati hadirat Tuhan bersama-sama di tempat ini. Kita percaya bahwa mujizat masih ada sampai hari ini, amin. Kuasa Tuhan masih bekerja hingga saat hari ini. Nah, tiba saatnya kita mau siapkan hati kita saudara, kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Dan pagi hari ini saudara, judulnya adalah dipenuhi untuk menjadi saksi. Boleh katakan sama-sama saudara, 1, 2, 3. Dipenuhi untuk menjadi saksi. Nah, ini masih ada kaitannya dengan doa 10 hari kita saudara ya. Dipenuhi untuk menjadi saksi. Nah, apa maksudnya di sini? Nah, kita akan baca sama-sama di dalam ayat pokok kita. Saya undang sekali lagi kita mau bangkit berdiri, kita mau baca firman Tuhan untuk menghormati firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Saya rindu kita baca ini bersama-sama saudara. Kisah Para Rasul yang pertama, ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan, 1, 2, 3. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Puji nama Tuhan, silakan duduk saudara sekalian. Diberkatilah mereka yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan saudara. Nah saudara, sebelum kita akan sama-sama bahas ayat ini, bagaimana kita itu sebagai orang percaya diperlengkapi, dipenuhi, tujuannya yaitu untuk menjadi saksi Kristus. Ya, sedikit saja saya mau ceritakan tentang background dari kitab Kisah Para Rasul ini saudara ya. Ada yang sudah pernah baca sampai habis saudara kitab Kisah Para Rasul ini? Kitab yang sangat bagus sekali saudara ya, karena ini berbicara tentang sejarah gereja, bagaimana karya Roh Kudus ya menyertai orang-orang percaya saudara ya. Nah, kalau kita belajar sedikit tentang kitab Kisah Para Rasul saudara, dari seluruh surat dan kitab di Perjanjian Baru, kitab Kisah Para Rasul ini adalah kitab yang paling unik di antara kitab-kitab yang lainnya saudara. Kenapa? Karena kitab ini seperti catatan sejarah bagaimana gereja mula-mula itu terbentuk setelah kenaikan Kristus saudara ya. Yesus mengatakan kamu akan menjadi saksiku dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Dan kalau kita baca kisahnya di dalam Kisah Para Rasul, inilah yang terjadi. Bahwa Injil Kristus tersebar mulai dari Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Penyebarannya bukan lewat KKR saudara. Lewat penganiayaan yang dialami oleh jemaat mula-mula pada waktu itu. Ya, mereka diburu di Yerusalem, mereka pergi ke Yudea, Samaria, sampai pada akhirnya di tangan saudara kita bisa menerima Alkitab. Amin saudara, itulah kabar baik Injil saudara ya. Nah, jadi kitab Kisah Para Rasul ini adalah berisi tentang catatan sejarah bagaimana gereja mula-mula itu terbentuk, atau bisa dibilang saudara, di kitab Kisah Para Rasul kita melihat bagaimana karya Roh Kudus memperlengkapi orang-orang Kristen pada waktu itu untuk menjadi saksi Kristus yang sangat efektif. Bahkan di tengah aniaya yang sedang mereka alami. Jadi sekalipun mereka diburu saudara ya, ditangkap. Wah, orang Kristen ini gak boleh menyebarkan ajarannya nih. Ya, mereka diburu saudara untuk ditangkepin, ada yang dibunuh, banyak yang dibunuh dan lain sebagainya. Tapi itu tidak menyurutkan semangat mereka untuk memberitakan Injil, untuk menjadi saksi Kristus. Karena apa? Karena mereka sudah diperlengkapi oleh kuasa Roh Kudus. Menarik sekali saudara ya.
Nah, tema dari kisah para rasul ini, saudara, saya baca di commentary ya, di kitabnya Alkitabnya bahasa Inggris, yang versi bahasa Inggris, saudara. Di situ dia katakan seperti ini, tema besarnya kisah para rasul, saudara. Di dalam kisah para rasul, orang percaya diperlengkapi oleh kuasa Roh Kudus. Di situ dikatakan apa, saudara? Untuk membawa kesaksian tentang Injil kabar baik Yesus Kristus kepada orang-orang Yahudi dan orang bukan Yahudi. Inilah tema besar kisah para rasul, ya. Ini menceritakan tentang bagaimana orang-orang percaya diperlengkapi oleh kuasa Roh Kudus. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk membawa kesaksian tentang Injil kabar baik Yesus kepada orang Yahudi dan bukan orang Yahudi. Inilah tujuan kita diperlengkapi oleh kuasa Roh Kudus. Jadi ketika Tuhan mengaruniakan kepada kita pribadi Roh Kudus, ketika Tuhan mengaruniakan kepada kita karunia roh yang ada banyak sekali di Alkitab, nanti kita akan lihat bersama-sama, itu ada tujuannya, saudara. Itu ada tujuannya. Nah, kalau kita lihat, kalau kita perhatikan yang terjadi sekarang ini di luar sana. Di sini saya yakin gak ada, saudara ya, di luar sana. Cukup banyak orang-orang yang mengejar kuasa Roh Kudus, cukup banyak orang-orang yang mengejar karunia-karunia Roh Kudus, itu tujuannya bukan untuk menjadi saksi Kristus, bukan. Tapi tujuannya apa, saudara? Tujuannya untuk terlihat sakti, saudara. Karena semakin terlihat sakti, orang akan semakin mengagumi dia. Makanya seseorang yang dikaruniai karunia Roh Kudus, itu memikul tanggung jawab yang tidak ringan, saudara. Misal ada orang punya karunia kesembuhan, wah dia harus menjaga hatinya. Jangan-jangan nanti pusatnya bukan Yesus tapi dirinya sendiri. Nah, inilah yang terjadi di luar sana, saudara. Banyak orang mengejar-ngejar kuasa Roh Kudus. Kejar kuasa Roh Kudus, berdoa untuk karunia Roh Kudus. Tapi tujuannya apa? Supaya saya dikagumi orang. Supaya saya terlihat sakti, bukan untuk jadi saksi ya, terlihat sakti. Orang yang punya karunia itu terlihat sakti, saudara. Sehingga kalau salah-salah kita bisa salah fokus. Malah salah fokus sama hamba Tuhan yang bukan sama Tuhan Yesusnya, saudara. Padahal dengan sangat jelas, bahkan Alkitab pun katakan, Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan, kamu akan diberikan kuasa dan kamu akan menjadi saksiku dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Kuasa Roh Kudus, karunia Roh Kudus diberikan Tuhan agar kita bisa menjadi saksi Kristus, bukan terlihat sakti, saudara. Amin, saudara. Itu tujuannya, saudara. Supaya berita Injil Kristus, kabar baik ini bisa sampai ujung bumi, itu perlu kuasa Roh Kudus. Karena tidak ada satupun manusia dengan kekuatannya sendiri bisa menjalankan tugas ini. Kamu harus dipenuhi kuasa Roh Kudus supaya kamu menjadi saksi Kristus yang efektif, saudara. Saya kemarin belajar buka ini Alkitab Sabda, saudara. Saudara buka, bisa belajar, saudara ya. Dia menulis seperti ini. Nah, jadi tujuan dari seseorang diperlengkapi dan dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus adalah untuk menjadi saksi Kristus. Katakan amin, saudara. Jangan hanya mau ngejar-ngejar kuasanya saja. Tapi ada tugasnya, saudara. Orang-orang yang dipenuhi kuasa Roh Kudus harus menjadi saksi Kristus, saudara. Nah, lihat ini, saudara ya. Ini saya ambil dari Alkitab Sabda, saudara. Tujuan utama baptisan dalam roh ini adalah penerimaan kuasa. Jadi kita menerima kuasa. Tuhan Yesus kan berjanji untuk mengirimkan Roh Kudus. Kita menerima kuasa, tujuannya adalah untuk bersaksi bagi Kristus. Sehingga apa, saudara? Orang yang hilang dapat dimenangkan dan diajarkan untuk menaati semua yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Itu tujuan baptisan roh, saudara.
Sehingga diharapkan apa? Hasilnya adalah bahwa Kristus dikenal, dikasihi, dipuji, dan dijadikan Tuhan atas umat pilihan Allah, saudara. Jangan sampai orangnya yang punya karunia Roh Kudus itu yang dijadikan Tuhan. Jangan sampai, saudara. Tapi tujuannya adalah supaya orang-orang mengenal Kristus. Tujuannya adalah supaya orang-orang menaati Kristus, mengasihi Kristus, dan menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Inilah tujuan kita dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, saudara. Tujuan utamanya adalah untuk membangun tubuh Kristus dan pergi memberitakan Injil, saudara. Banyak orang-orang yang mau, wah saya mau punya karunia roh. Saya mau dipenuhi kuasa Roh Kudus. Tapi banyak juga yang tidak mau pergi bersaksi, saudara. Padahal tujuannya adalah untuk menjadi saksi Kristus. Perhatikan apa kata Tuhan Yesus, saudara. Di dalam Yohanes pasal 15, ayat 26 sampai ayat yang ke-27. Kita baca sama-sama, saudara ya. 1, 2, 3. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku, tentang Tuhan Yesus. Ayat 27. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan. Bilang kanan kirinya, kamu harus jadi saksi. Bilang saudara, dipenuhi itu untuk jadi saksi. Bukan untuk terlihat hebat-hebatan, wah ini loh saya jago, kamu kurang intim sama Tuhan, makanya kamu gak dapat karunia. Saya yakin itu bukan dari Roh Kudus, saudara. Karena tujuan dari dipenuhi, diperlengkapi kuasa dan karunia adalah untuk menjadi saksi Kristus. Jadi tujuan utamanya adalah supaya kita diperlengkapi oleh kuasa, keberanian untuk bisa menginjili orang lain, saudara. Membawa orang lain kepada Kristus, sehingga orang yang belum percaya, ketika mereka melihat kita disertai oleh Roh Kudus, ketika mereka melihat karunia-karunia roh yang kita miliki, mereka bisa bilang, oh iya betul, Yesus itu Tuhan. Bukan ketika kita punya karunia terus orang bilang, wah hebat ya kamu ya, di mana dapat ilmunya? Bukan itu. Tujuannya adalah supaya setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kata kuasa di sini saudara menggunakan kata dunamis. Ya. Jadi ketika Tuhan Yesus kamu akan diberikan kuasa, itu bukan hanya kuasa yang bersifat, oh nanti kamu akan dikuatkan, dihibur, dimampukan. Bukan hanya kuasa yang seperti itu, bukan. Tapi kata dunamis ini adalah kuasa yang bekerja secara luar biasa dan seringkali secara supranatural, saudara. Ya. Makanya kalau saudara baca Alkitab, di zaman kekristenan mula-mula ada begitu banyak mujizat yang terjadi, saudara. Ya. Banyak sekali mujizat yang terjadi. Nah, kenapa pada waktu itu banyak sekali mujizat yang terjadi? Karena memang hal ini perlu, saudara. Untuk apa? Untuk membuktikan kepada banyak orang bahwa rasul-rasul ini, murid-muridnya Tuhan Yesus, rasul-rasul ini memang adalah orang-orang yang dipilih Allah untuk memberitakan Injil Kristus. Betul, saudara ya? Karena kalau tanpa tanda ini nanti orang-orang bisa nggak percaya. Makanya harus disertai tanda-tanda heran. Ada yang bayangannya bisa nyembuhin orang sakit. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Sapu tangannya Paulus bisa nyembuhin orang, saudara. Paulus digigit ular berbisa terus dia nggak kenapa-napa. Ya, orang-orang Yunani, wah ini manusia setengah dewa, saudara. Mujizat-mujizat itu diperlukan untuk memproklamasikan bahwa kerajaan Allah ini sudah datang, saudara. Nah, tapi saudara, kepenuhan dari kuasa Roh Kudus di sini bukan hanya kuasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang besar, yang spektakuler. Bukan hanya itu, saudara. Ya. Jadi tujuan dari kepenuhan kuasa Roh Kudus adalah menjadikan kita saksi Kristus
yang sangat efektif. Ketika kita dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, ketika kita bersaksi, mungkin kata-katanya biasa saja, saudara. Ya, tapi ketika kita dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, kesaksian kita tentang Tuhan Yesus menjadi sangat efektif, saudara. Itulah tujuannya kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Contoh, saudara, kalau saudara baca Kisah Para Rasul yang kedua di hari Pentakosta, di mana para murid pada akhirnya dipenuhkan oleh Roh Kudus, kemudian mereka berkata-kata dengan bahasa yang lain memuliakan Tuhan. Orang-orang pada mengira mereka ini mabuk, saudara ya. Kemudian berdirilah Petrus. Dia berkhotbah, saudara. Saya mau tanya, saudara. Petrus apakah orang yang berpendidikan, saudara? Enggak. Dia hanyalah seorang nelayan. Ya. Tapi saudara lihat, ketika Petrus dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, ketika Petrus dipenuhi oleh pribadi Roh Kudus, apa yang terjadi? 3.000 orang bertobat, memberikan diri mereka untuk dibaptiskan. Mari kita tanya di dalam diri kita, sudahkah kita membaptiskan orang sampai 3.000? Mungkin belum, saudara ya. Satu saja sudah bagus sekali, saudara. Ya. Inilah yang terjadi ketika seseorang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Ini bukti bahwa kekuatan Roh Kudus ini begitu dahsyat, saudara. Petrus yang seorang yang biasa saja, bahkan sebelum ketika Tuhan Yesus mati, Petrus balik lagi jadi nelayan, saudara. Tapi ketika dia dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, kesaksiannya tentang Kristus menjadi sangat efektif. Bukan Petrusnya yang hebat, saudara. Tapi pribadi Roh Kudusnya yang memang kuat, yang hebat, yang luar biasa. Ya. Jadi singkatnya, saudara, Roh Kudus itu akan bekerja untuk membawa seseorang kepada Kristus, saudara. Ya. Nah sama, saudara. Ketika kita dipenuhi oleh pribadi Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus, ketika kita diperlengkapi oleh karunia-karunia rohani, saudara, tujuannya adalah untuk membawa orang-orang kepada Kristus. Bukan untuk membawa orang-orang kepada diri kita sendiri. Ini yang harus hati-hati, saudara. Ya. Nah, kita baca di dalam Yohanes pasal 16 ayat 13 sampai 14, kita akan melihat bagaimana Roh Kudus itu perannya adalah membawa orang untuk bisa memandang Kristus, saudara. Ya. Ini Tuhan Yesus sendiri yang katakan, saudara. Yohanes pasal 16 ayat 13 sampai 14. Di situ dikatakan, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya. Dan Ia memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ayat 14 di situ dikatakan apa? Ia akan memuliakan Yesus. Roh Kudus di sini tidak hanya memuliakan dirinya sendiri. Tapi tugas dari Roh Kudus adalah membuka mata telinga hati kita. Dan Dia bilang kepada kita, pandang Kristus. Lihat betapa indahnya Kristus. Itu yang Roh Kudus lakukan, saudara. Jadi tugas dari Roh Kudus adalah membawa orang untuk memuliakan Yesus. Tugas dari Roh Kudus adalah memberikan kita pengertian. Ketika kita membaca firman, Roh Kudus itu seperti seakan-akan, lihat betapa indahnya Kristus. Sehingga ketika kita baca firman, di situ Tuhan Yesus katakan, Ia akan memimpin engkau kepada seluruh kebenaran. Makanya orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, bisa tiba-tiba dia, wah luar biasa sukacita sekali ketika dia baca firman. Karena dia sedang disingkapkan oleh pribadi Roh Kudus tentang siapa itu Yesus. Dan dia akan memuliakan Yesus, saudara. Jadi Roh Kudus ini bukan pribadi yang arogan, saudara. Dia bukan pribadi yang hanya mau menonjolkan dirinya sendiri. Nah jadi, saudara,
Kalau saudara ketemu ada orang terlihat punya karunia roh, tapi mengarahkan kepada dirinya sendiri, wah kamu harus seperti saya melakukan ini, itu, dan lain sebagainya, maka saya dipenuhi roh, makanya saya bisa ini, itu, makanya saya diurapi Tuhan, kamu kurang intim sama Tuhan, kamu gak seperti saya pastikan itu bukan dari Roh Kudus, saudara. Amin, saudara. Itu bukan dari Roh Kudus, karena Roh Kudus tidak pernah meninggikan dirinya sendiri. Roh Kudus selalu mengarahkan kita kepada Kristus, saudara. Ya. Nah, inilah inti dari poin ini, saudara. Ya. Tujuan dari kepenuhan roh, tujuan dari baptisan roh, tujuan dari karunia roh adalah untuk menjadi saksi Kristus, saudara. Jadi pagi hari ini, saudara, jangan hanya berdoa kita minta Tuhan penuhi aku dengan karunia roh, Tuhan penuhi aku dengan kuasa Roh Kudus, Tuhan penuhi aku dengan pribadi Roh Kudus. Jangan hanya minta itu, saudara. Tapi minta juga kepada Tuhan hati yang berapi-api untuk memberitakan Injil Kristus melalui karunia roh yang Tuhan percayakan, saudara. Amin, saudara. Berapa banyak teman kita yang belum mengenal Kristus? Berapa banyak keluarga kita yang belum kenal Kristus, saudara? Pergunakan karunia roh itu untuk menjadi saksi Kristus yang efektif, saudara. Karunia roh ini bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri, bukan, saudara. Bukan juga untuk bersaing hebat-hebatan. Saya dong karunianya kesembuhan, kamu karunianya cuma ngajar, kurang mulia itu. Gak boleh kayak gitu, saudara. Alkitab tidak mengajarkan itu. Oh, karunia saya dong bernubuat. Karuniamu cuma kata-kata hikmat, semua juga bisa. Kita ngeledekin orang yang karunianya beda dengan kita. Karuniaku dong bahasa roh dong. Karuniamu apa, cuman kayak gitu doang, gak bisa. Perhatikan apa yang Paulus ajarkan, saudara. Nah, kita lihat karunia-karunia roh ini, saudara ya. Saya ambil di dalam 1 Korintus 12 ini, saudara. Ada kata-kata hikmat, ada kata-kata pengetahuan, ada iman, ada kesembuhan, ada mujizat, ada nubuat, karunia membedakan roh, karunia berbahasa roh, karunia menafsirkan bahasa roh. Semua karunia roh ini tujuannya bukan untuk kepentingan diri sendiri. Amin, saudara. Tapi untuk apa Paulus bilang? Memperlengkapi tubuh gereja, saudara. Jadi orang Kristen gak boleh saling meninggikan diri. Karunia saya membedakan roh. Kamu karuniamu apa? Kata-kata hikmat. Gak keren. Karunia saya bahasa roh. Karuniamu apa? Kata-kata pengetahuan. Gak keren. Padahal bisa aja bahasa rohnya dia dibuat-buat, saudara ya. Belum tentu benar juga itu. Tapi udah sombong banget gitu. Tapi orang yang dipenuhi roh gak mungkin arogan, saudara. Gak mungkin. Orang yang dipenuhi roh tahu dengan pasti bahwa karunia roh yang dia miliki itu dari Tuhan. Dan tujuannya adalah untuk membangun tubuh Kristus, yaitu gereja, saudara. Bukan untuk kepentingan diri sendiri. Bukan untuk pamer-pameran, saya bisa ini, saya bisa itu. Bukan, saudara. Tujuannya adalah untuk membangun tubuh Kristus dan menjangkau jiwa-jiwa untuk dimenangkan, saudara. Itulah tujuan dipenuhi oleh kuasa roh, yaitu untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Ini poinnya, saudara. Perenungan bagi kita sekarang. Kita selama ini berdoa, ya ayo kita kejar karunia roh. Kejar supaya kita dipenuhi kuasa. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah, saudara, maukah kita pergi memberitakan Injil Kristus dengan kuasa Roh Kudus? Kita minta sama Tuhan, Tuhan penuhi aku dengan kuasa Roh Kudus. Tuhan penuhi aku, perlengkapi aku dengan karunia roh. Tuhan mungkin jawab, ya saya mau perlengkapi kamu dengan kuasa Roh Kudus. Saya mau perlengkapi kamu dengan karunia roh. Sekarang, maukah kamu pergi memberitakan Injil Kristus? Maukah kamu bilang sama tetanggamu bahwa keselamatan hanya ada di dalam Tuhan? Jangan hanya kita ngejar karunia-Nya saja, tapi kita tidak mau pergi bersaksi, saudara. Jangan-jangan kita pengen karunia roh
supaya kita bisa pamer sama orang. Bahwa kita ini mampu. Supaya kita ini terlihat saya ini dekat sama Tuhan, makanya saya bisa seperti ini. Maukah kita pergi memberitakan Injil dengan kuasa Roh Kudus? Tuhan perlengkapi? Pasti perlengkapi. Tapi maukah kita pergi memberitakan Injil dengan kuasa Roh Kudus, saudara? Diperlengkapi supaya menjadi saksi yang begitu efektif. Ya. Jadi inilah yang jadi salah satu permasalahan besar dalam dunia kekristenan, saudara. Begitu banyak orang ngejar-ngejar karunia roh, tapi begitu banyak orang juga enggan untuk menjadi saksi Kristus. Firman Tuhan ini untuk saya juga, saudara. Mari kita renungkan kehidupan kita, saudara. Kalau kita renungkan ya, saudara ya, kita itu selalu punya 1001 alasan untuk meminta Tuhan memberkati kita. Betul, saudara ya? Kita punya ada 1001, ada 1002 mungkin ya. Tuhan, saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan itu, saya sudah nyumbang gereja 4 digit Tuhan. Wah, luar biasa, saudara ya. Saya sudah nyumbang yayasan bakti sosial, yayasan kemanusiaan, saya sudah melakukan ini, melakukan itu. Di list, kita waktu doa kita ngelis 1001 kebaikan yang saya lakukan. Wah, 1001 alasan untuk saya bisa mendapatkan berkat Tuhan. Saya sudah pelayanan Tuhan dan lain sebagainya. Tapi ketika kita baca Matius 28 ayat 19, pergi jadikan semua bangsa muridku. Tiba-tiba apa? Tiba-tiba kita punya 1001 alasan untuk menolak hal itu, saudara. Oh, itu tugasnya hamba Tuhan. Oh, saya nggak pinter ngomong Tuhan. Oh, saya takut Tuhan. Oh, saya bingung cara mulainya gimana. Tiba-tiba kita punya 1000 alasan untuk menolak amanat agung ini, saudara. Padahal bersaksi itu seharusnya adalah sesuatu yang natural bagi seorang Kristen, saudara. Amin, saudara? Kayaknya terlalu berat, saudara ya. Amin, saudara. Ini juga untuk saya, saudara. Menjadi saksi Kristus seharusnya adalah sesuatu yang natural bagi seorang Kristen. Naturnya orang Kristen adalah bersaksi bagi Kristus, saudara. Ini adalah panggilan untuk semua orang Kristen, bukan hanya pelayan Tuhan, bukan hanya hamba Tuhan, tapi semua orang Kristen. Di sini semua orang Kristen, saudara? Amin? Berarti panggilan ini adalah untuk saudara juga. Ya. Inilah natur kita. Matius 26 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan jangan takut. Bagi yang tadi alasannya takut dan lain sebagainya. Ini janji Tuhan. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini adalah amanat agung, saudara. Tahu artinya amanat, saudara? Amanat artinya sebuah perintah yang harus dilakukan. Amanat agung dan menjadi saksi Kristus bukanlah sebuah pilihan. Saya mau jadi orang Kristen tapi saya nggak mau melakukan ini. Nggak bisa, saudara. Kalau kita mau mengikut Kristus, kita mengaku bahwa kita adalah orang Kristen, maka kita harus menjadi saksi Kristus. Itu nggak bisa dipisahkan, saudara. Jadi menjadi saksi Kristus adalah sebuah perintah yang tidak bisa tidak kita kerjakan. Seorang teolog Hudson Taylor pernah bilang, amanat agung bukanlah sebuah opsi untuk dipertimbangkan. Ya, jadi ada orang datang, lihat nih, ini amanat agungnya loh. Nanti saya pertimbangkan dulu ya. Enggak, bukan, saudara. Amanat agung adalah perintah untuk ditaati, saudara. Jadi di sini jelas sekali, kekristenan dan menjadi saksi Kristus adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Kita nggak bisa mengaku bahwa kita adalah Kristen, tapi di saat yang sama kita nggak mau bersaksi untuk Kristus kepada orang lain. Saya mau jadi Kristen yang biasa-biasa aja, Pak.
Gak ada yang namanya Kristen biasa-biasa aja. Betul saudara ya? Yang namanya Kristen pasti harus memberitakan Injil, pasti harus menjadi saksi Kristus. Tidak ada istilahnya Kristen yang biasa-biasa saja, nggak ada saudara. Semua dipanggil menjadi murid Kristus. Semua dipanggil untuk pergi memberitakan Injil Kristus. Mungkin di tempat kerja saudara, nggak harus pergi ke pedalaman Papua. Itu ada orang-orang yang panggilannya khusus. Mungkin di tempat kerja kita, teman kerja kita yang belum percaya Yesus. Tapi poinnya adalah tidak ada istilahnya orang Kristen biasa, saudara. Ya. Nah, sekarang saudara, apa kunci menjadi saksi yang efektif, saudara? Ya. Yang pertama, kunci menjadi saksi Kristus yang efektif adalah cinta kepada Tuhan, saudara. Amin, saudara ya. Cinta kepada Tuhan akan membuat kita menjadi saksi Kristus yang efektif, saudara. Cinta akan membuat sesuatu yang tadinya kewajiban menjadi kesukaan. Kenapa amanat agung ini ketika kita baca ayat ini, wah kayaknya berat banget nih. Sebenarnya bukan karena amanat agungnya yang berat. Jujur saja, sebenarnya karena kita yang kurang mengasihi Tuhan sebenarnya, saudara. Tapi orang-orang yang mengasihi Tuhan, di dalamnya berapi-api. Dia dekat sama Tuhan, dia mengasihi Tuhan, dia membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan ketika dia mengenal Tuhan, ternyata isi hatinya Tuhan adalah untuk jiwa-jiwa. Nah, orang yang mencintai seseorang yang lain akan melakukan apapun apa yang jadi kesukaannya orang yang dia cintai. Ya, dan amanat agung ini adalah isi hatinya Tuhan. Sehingga cinta kita kepada Tuhan akan membuat kita menjadi saksi Kristus yang efektif, saudara. Artinya, jatuh cintalah kepada Tuhan, saudara. Amin, saudara. Jatuh cintalah kepada Tuhan. Nah, tapi permasalahannya adalah kita tidak bisa jatuh cinta kepada Tuhan tanpa ada pengenalan, saudara. Gak mungkin kita bisa mencintai seseorang yang tidak kita kenal. Loh Pak, tapi ada loh Pak namanya cinta pada pandangan pertama. Nah, saya tidak percaya itu, saudara ya. Kagum iya, suka sama orangnya mungkin iya, kagum mengagumi orangnya, keren ya dan lain sebagainya. Tapi untuk jatuh cinta dibutuhkan pengenalan, saudara. Ya. Tanpa pengenalan kita tidak mungkin mencintai Tuhan. Artinya bacalah Alkitab kita, saudara, agar kita bisa mengenal Tuhan dan mencintai Tuhan. Bacalah Alkitab Tuhan setiap hari supaya kita bisa mengenal dan mengetahui apa yang menjadi kerinduan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, saudara, bagaimana caranya menjadi saksi yang efektif adalah tanpa kuasa Roh Kudus kita tidak akan pernah bisa menjadi saksi yang efektif. Jadi yang ketiga adalah mintalah kuasa Roh Kudus untuk menyertai kita. Amin, saudara. Karena tanpa Roh Kudus semuanya percuma, saudara. Karena hanya Roh Kudus yang bisa mengubahkan hati orang, saudara. Jadi kalau kita mau menjadi saksi yang efektif, minta kuasa Roh Kudus untuk menyertai kita, saudara. Jadi inilah tujuan dari kita dipenuhi dan diperlengkapi oleh kuasa Roh Kudus. Sebuah renungan untuk kita, mari kita renungkan, saudara, sebagai penutup. Yang pertama, ya, apa motivasi kita ini mau dipenuhi kuasa Roh Kudus atau kita ingin diperlengkapi oleh karunia Roh? Apa motivasinya, saudara? Apakah untuk diri sendiri? Nah, kita harus cek. Atau untuk menjadi saksi Kristus? Karena hari ini kita belajar bahwa tujuan dari dipenuhinya kita oleh kuasa Roh Kudus adalah supaya kita menjadi saksi Kristus yang efektif. Apa motivasi kita, saudara? Ya, bagi saudara yang sudah dipenuhi Roh atau diperlengkapi oleh karunia Roh, cek lagi motivasinya. Sudahkah benar-benar murni di hadapan Tuhan? Yang kedua, hal apakah yang membuat kita enggan untuk menjadi saksi Kristus dan memberitakan Injil Kristus? Biasanya apa? Takut, gak bisa ngomong,
ketemu orang udah gemetar saudara ya. Saudara baca 1 Korintus, apa yang Paulus katakan? Saya ini gemetar menghadapi kamu, saya tidak pandai bicara. Jadi bagi saudara yang takut, tidak pandai bicara dan gemeteran, selamat, saudara sudah memenuhi kualifikasi untuk menjadi seorang saksi Kristus. Karena seorang saksi Kristus bukanlah seorang yang mampu, tapi yang mau saudara. Bahkan Paulus katakan, saya ini hanya mengetahui Yesus yang mati dan bangkit. Udah itu aja. Hanya itu saja yang perlu saudara ketahui. Gak perlu yang jelimet-jelimet gimana saudara. Kalau saudara mau menempuh pendidikan lebih baik lagi, boleh. Tapi kuasa Roh Kudus tidak pernah ditentukan oleh tingkatan pendidikan saudara. Yang penting hati kita mau. Ya. Hal apa yang membuat kita enggan untuk menjadi saksi Kristus? Minta sama Tuhan, Tuhan berikan saya keberanian. Berikan saya hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Ya. Yang terakhir, mari kita renungkan saudara. Kapan terakhir kali kita mendoakan teman atau keluarga kita yang belum percaya dan beriman kepada Yesus? Dulu saudara, sebelum saya jadi hamba Tuhan full timer, saya kan kerja juga saudara ya. Waktu itu saya pergi visit ke customer dengan branch manager saya, ya kita berdua. Nah di perjalanan pulang saudara, kita ngobrol-ngobrol. Nah entah kenapa manajer saya ini tiba-tiba cerita, Pak Yosua pernah nggak kalau tidur itu takut besoknya itu nggak bisa bangun, takut kita itu mati. Saya kok setiap malam kayak gitu ya Pak? Dia bilang kayak gitu saudara ya. Saya setiap malam takut besoknya ini saya mati. Saya ngerasa dosa saya ini banyak banget Pak. Terus saya akan nyetir saudara ya. Saya nyetir terus tiba-tiba ini kesempatan yang sangat tepat untuk memberitakan Injil saudara ya. Tapi apa yang terjadi? Saya waktu itu juga takut saudara, sama. Wah ini kalau tersinggung gimana? Itu kan yang jadi pertimbangan kita saudara ya. Wah ini kalau tersinggung gimana? Kalau saya salah ngomong gimana dan lain sebagainya. Tapi kayak seakan-akan Tuhan bilang, siapa tahu dia gak pernah menanyakan hal itu lagi. Wah saya gak mau kan darahnya tertanggung atas saya saudara ya. Akhirnya saya memberanikan diri, bercerita. Ya, Pak kalau di dalam Kristen dosa kita sudah ditanggung. Ya. Saya ceritain semuanya bagaimana Kristus itu mati di atas kayu salib untuk menembus dosa-dosa kita dan lain sebagainya. Ya waktu itu dia hanya merenung, oh gitu ya Pak ya. Dia diam aja. Tapi percayalah saudara, firman yang kita tabur itu tidak akan pernah sia-sia. Tugas kita hanya menabur firman. Tuhan yang memberi pertumbuhan. Saya juga sampai sekarang nggak tahu gimana manajer saya, apakah dia jadi percaya Yesus atau tidak. Tapi ada satu hal yang saya ingat pada waktu itu. Ada perasaan sukacita yang luar biasa saudara ya. Menceritakan kepada orang yang belum mengenal Kristus siapa itu Yesus. Sukacitanya luar biasa saudara. Nah saudara bayangkan, ada begitu banyak orang-orang di luar sana yang bertanya-tanya, dosa saya gimana ya, dosa saya banyak ini. Bisa jadi itu teman kantornya saudara yang gak bisa tidur setiap malam karena dosa-dosanya. Dan saudara punya obatnya yaitu Yesus Kristus. Tapi kita tetap simpan obat itu, gak mau ngomong sama orang lain. Saya kasih ilustrasi saudara. Seandainya dunia ini dilanda pandemi. Semua orang kena virus dari penyakit yang mematikan. Dan saudara adalah satu-satunya orang yang tahu obat penawarnya. Tapi saudara gak pernah mau memberikan obat itu kepada orang lain. Artinya apa? Kita sedang melakukan kejahatan terbesar saudara. Hari ini virus dosa ini melanda semua orang. Alkitab katakan semua sudah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Apa penawarnya? Salib Kristus. Obatnya ada di tangan saudara. Kenapa kita masih simpan obat itu saudara? Kalau seandainya ada orang lagi main, lagi lari di tengah jalan, saudara lihat dari kejauhan, ada truk dengan kecepatan yang begitu cepat sedang mengarah kepada orang itu. Apakah saudara akan diam saja saudara? Apakah saudara akan, orang itu gak kenal saya gak akan bilang. Gak mungkin saudara. Kita pasti teriak awas, awas, awas. Atau kalau kita dekat mungkin kita akan lari dan ngambil anak itu. Semua orang yang di luar Kristus sedang berjalan kepada jurang kebinasaan.
Masa kita diem aja, saudara? Melihat banyak orang binasa, sedangkan kita punya keselamatan itu di dalam kehidupan kita, saudara. Ya, biar ini yang menjadi perenungan kita bersama, saudara. Saya juga punya banyak teman yang belum kenal Tuhan. Berdoa, saudara. Mulai dari doa, doakan mereka supaya mereka kenal Kristus. Nah, intinya adalah pagi hari ini, berdoalah sungguh-sungguh agar kita bisa dipenuhi oleh kuasa dan karunia Roh Kudus. Amin, saudara. Berdoa sungguh-sungguh, betul. Kejar. Paulus katakan kejar. Kejar karunia Roh itu. Minta sama Tuhan untuk dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Tapi berdoalah juga sungguh-sungguh agar kita memakainya untuk menjadi saksi Kristus. Biarlah kita yang bertambah kecil dan Kristus semakin bertambah besar. Bukankah sukacita yang besar, saudara, ketika kita melihat teman kita diselamatkan yang belum percaya sama Yesus? Bukankah adalah satu sukacita besar ketika kita melihat keluarga kita, ya, yang pada akhirnya percaya Yesus? Amin, saudara. Mari kita bangkit berdiri, kita renungkan firman Tuhan ini, saudara, ya.